Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga pada hari ini Minggu 24 Maret 2024 bersamaan dengan 13 Ramadan 1445 Hijriah. Kita kembali berjumpa dalam dialog interaktif kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis kerjasama RRI Bengkalis bersama Basnas Kabupaten Bengkalis yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Pendengar RRI Bengkalis di mana saja berada, kami informasikan Anda bisa mendengarkan kajian dialog interaktif ini di udara melalui FM 90,6 MHz, aplikasi RRI Digital, live streaming Facebook Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, serta YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Dan pendengar serta pemirsa, untuk sore hari ini kita akan bersama dengan narasumber yang akan menemani kita, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Karya Muhsin LC yang merupakan Sekretaris Umum Majelis MUI Bengkalis dengan tema Zakat Memberdayakan Umat. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Muhsin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Bapak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, tema kita pada hari ini adalah zakat memberdayakan umat. Iya. Baik Bapak, silakan terlebih dahulu pengantar dari pembahasan tema kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Ramadan yang ke-13 pada tahun ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita terus bisa beraktivitas memberikan manfaat, baik itu manfaat kepada diri sendiri atau manfaat kepada orang lain. Dan pada sore hari ini yang berbahagia ini kembali kita berjumpa pada program kajian dialog interaktif kajian Syiar Ramadan kerjasama Masjid Istiqomah Bengkalis, Basnas Kabupaten Bengkalis dan juga RRI Kabupaten Bengkalis, yang pada sore yang berbahagia ini kita lanjutkan judul kita tentang zakat memberdayakan umat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya tentang zakat ini tentu saja sudah pembahasan yang sudah lama sebenarnya, dari mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dan turunlah ayat aqimus sholah wa atuz zakah, dan juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka dari sana kita dapat mengetahui bahwasanya zakat ini merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun itu apabila tidak lengkap kita melaksanakan salah satunya, maka tidak lengkap pula kita dalam beragama Islam. Oleh sebab itu, dari mulai zaman Rasulullah SAW sampailah kita saat sekarang ini, zakat ini mempunyai peran yang sangat penting sekali. Jadi agama Islam tidak hanya memperhatikan hal-hal ubudiyah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, berzikir, berdoa dan lain sebagainya, tetapi juga urusan-urusan sosial, al-amaliyah seperti zakat, yang mana zakat ini selain ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala juga ibadah sosial. Dengan adanya zakat ini, orang yang mempunyai kemampuan harta, kelebihan harta dapat memberikan sebagian kepada mereka yang berhak.
Begitu juga bagi orang yang tidak mempunyai kekurangan, ada aturan agama yang mengharuskan umat yang kaya memberi bantuan kepada orang miskin. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Pengelolaan Zakat Republik Indonesia tahun 2003, nomor 23 tahun 2011, ada dua cara penyaluran zakat. Yang pertama adalah tentang dengan cara pendistribusian, kemudian dengan pendayagunaan. Untuk pendistribusian biasanya zakat ini disalurkan kepada orang fakir miskin, orang-orang lemah, kaum du'afa, ya, secara langsung. Baik itu untuk keperluan yang sangat darurat, seperti yang orang miskin ekstrim, atau hal-hal kemanusiaan. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan dasar juga sangat diperhatikan oleh Badal Amin Zakat di daerah kita. Kemudian juga untuk kebutuhan lanjutan. Jadi setelah yang darurat terpenuhi, kemudian keperluan dasar juga terpenuhi, tentu saja ada tindak lanjutan. Oleh sebab itu diperlukan penyaluran selanjutnya adalah pendayagunaan. Memang zakat itu semestinya selesai uang dari muzaki harus selesai dibagikan dalam 1 tahun. Begitu ada uang langsung disalurkan kepada yang mustahik zakat. Tetapi dalam keadaan tertentu boleh zakat ini didayagunakan dalam kegiatan-kegiatan lain seperti UMKM misalnya, atau dalam sektor pendidikan memberikan beasiswa, memberi bantuan infrastruktur misalnya kepada pesantren. Kemudian dalam ekonomi juga bisa disalurkan dalam bentuk modal-modal usaha dan sebagainya, ya. Kemudian juga ada pemberdayaan pesantren. Jadi banyak yang bisa kita laksanakan dengan zakat ini. Jadi sesuai dengan judul kita adalah zakat memberdayakan umat. Kalau kita kembalikan makna memberdayakan itu daya itu artinya adalah sebuah kemampuan, sebuah usaha, proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalah. Itu dengan berdaya. Jadi cakupan untuk pemberdayaan zakat ini lebih luas. Bisa untuk menghindari dari kemurtadan misalnya. Jadi apabila di suatu daerah ada orang miskin di situ, maka rawan dengan kemurtadan. Oleh sebab itu zakat juga bisa menghindari orang-orang dari kemurtadan. Kalau kita kembali kepada sejarah pula zaman Umar bin Abdul Aziz, di situ zakat luar biasa maju dan juga diberlakukan zakat profesi pada zaman Umar ibn Aziz. Zakat ini bisa digunakan juga untuk orang tentara yang sedang berjaga di perbatasan untuk menyediakan senjata. Jadi intinya zakat ini bisa memberdayakan umat Islam sehingga umat Islam menjadi umat yang kuat, baik itu kuat secara ekonominya. Dengan zakat juga bisa menunjang kekuatan sosial. Dengan zakat juga bisa menunjang kekuatan pendidikan kita. Semoga zakat yang ada pada sekitar kita yang lumayan besar potensinya, yang di Kabupaten Bengkalis juga apabila bisa kita kumpulkan dengan sebaik-baiknya, apabila orang-orang kaya sadar akan kewajibannya untuk membayar zakat, maka insya Allah orang-orang miskin akan terbantu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak yang tidak bisa sekolah bisa kita sekolahkan. Orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal bisa kita bantu dengan membuatkan rumah layak huni. Orang-orang yang sakit bisa kita bantu dengan berobat. Intinya umat Islam sangat berdaya dengan adanya zakat ini dan bisa menjadi umat yang sejahtera, yang bisa mensejahterakan keluarganya juga,
sehingga menjadi umat yang kuat dan bisa menjadi umat yang membanggakan. Terima kasih. Ya, tadi Bapak juga memang menyampaikan bahwa zakat ini merupakan rukun Islam ya Bapak ya. Dan jadi ada dua cara, itu pendistribusian dan pemberdayaan. Dan zakat ini sangat membantu juga ekonomi umat ya, terutama banyak hal di segi pendidikan dan lain sebagainya. Ya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 082388364742 dan juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp dan juga di kolom komentar streaming Facebook Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Ya, Pak Muksin. Nah, ini zakat yang dapat memberdayakan umat dan juga sangat besar manfaatnya. Sebagaimana kita ketahui kan ada beberapa golongan mustahik, orang yang bisa menerima zakat begitu, Bapak. Dan salah satunya juga ada fakir, miskin dan lain sebagainya. Nah, ya, bagaimana pula di Bapak? Kalau zakat ini kita salurkan kepada saudara kandung, tetapi saudara kandung kita termasuk salah satu parkir dan juga miskin. Nah, ini bagaimana nih Pak Musin? Iya, untuk penyaluran zakat tentu saja tidak keluar dari asnaf yang 8 itu. Iya. Ya, yang sebagaimana kita dengar itu ya, ada 8 asnaf yang termasuk di dalam orang yang berhak menerima zakat. Yang sebagaimana ditanyakan tadi, ada saudara yang fakir dan miskin. Fakir itu orang yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu fakir. Ya, dia satu hari 50.000, tetapi dia jangankan 50.000, kerja pun tidak ada, itu fakir. Sedangkan miskin, dia mempunyai penghasilan, tapi tidak mencukupi. Misalnya satu hari 50.000 tadi, dia hanya bisa mencari 25.000. Jadi untuk fakir miskin walaupun saudara, itu dia juga berhak untuk menerima zakat. Tapi tentu saja setelah diverifikasi oleh badan yang resmi, badan amil zakat. Kalau setelah lakukan penelitian, syarat-syaratnya memang layak dia mendapat zakat, maka diberikan zakatnya. Itu ya. Walaupun tidak saudara sendiri atau orang lain, kalau sudah fakir, ya, miskin, dia berhak mendapat zakat. Baik, jadi zakat bisa diberikan kepada saudara kandung karena dia termasuk dari salah satu 8 asnaf begitu ya Pak Muhsin. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi bersama Anda dalam kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis, dan kita jeda sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Ya, Pak Muhsin. Nah, sebenarnya kita mengetahui zakat ini kan ada dua ya Bapak, zakat Ya. fitrah dan juga zakat mal. Sebenarnya apa perbedaan penyaluran zakat mal dan zakat fitrah ini? Apakah bisa dilakukan di tempat kita berpenghasilan ataupun bekerja, atau boleh dilakukan juga di tempat lain begitu? Baik, terima kasih. Untuk zakat mal itu dianjurkan penyaluran zakat itu di mana tempat kita menghasilkan uang. Kalau kita bekerja di Bengkalis, maka sangat dianjurkan kita berzakat di Bengkalis. Oke. Kalau kita bekerja di Dumai misalnya atau di Meranti, maka sangat dianjurkan kita menyalurkan zakat di daerah tersebut. Karena fungsi zakat adalah memberikan pemberdayaan atau distribusi kepada masyarakat terdekat atau masyarakat sekitar. Sementara untuk zakat fitrah itu sangat dianjurkan di mana kita berdomisili. Walaupun kita administrasi KTP-nya mungkin di luar Bengkalis, tapi kita berdomisili di Kabupaten Bengkalis atau di Pulau Bengkalis, maka sangat dianjurkan sekali kita membayar zakat fitrah itu di tempat kita domisili. Kalau kita di sekitar Masjid Istiqomah, sangat dianjurkan untuk membayar zakat di Masjid Istiqomah. Ya, lingkungan terdekat kita begitu ya Pak Ya, di Muhsin? tempat domisili kita untuk zakat fitrah. Fitrah. Tapi kalau zakat mal tadi sebenarnya boleh nggak selain kita menyalurkan zakat di tempat kita bekerja, dan apakah boleh untuk diberikan kepada misalnya di kampung halaman begitu saudara-saudara kita, atau bagaimana ini orang-orang yang termasuk dari 8 asnaf tadi Pak Muhsin? Ya sebenarnya intinya sebenarnya boleh saja, tapi tentu saja ada catatan. Ya pada prinsipnya zakat ini sangat kita anjurkan disalurkan ke Badal Amil Zakat resmi. Ya, kalau di kabupaten ada Badal Amil Zakat Nasional Kabupaten misalnya. Kalau di daerah-daerah ada lembaga amil zakat Ya. atau ada UPZ. Jadi kita utamakan salurkan zakat ke tempat resmi dulu, ke Badan Amil Zakat di UPZ atau di LAS. Ya. Tapi dalam keadaan tertentu, mungkin di daerah itu tidak ada Badan Amil Zakat Nasional atau tidak terdapat UPZ yang mengkoordinir pengumpulan dan penyaluran zakat. Itu boleh saja kita distribusikan sendiri. Atau juga ada Badan Amil Zakat di situ, di suatu daerah, tetapi tidak dipercaya oleh masyarakat. Mungkin dia pernah ada kasus barangkali, atau ada penyelewengan dana dan terbukti misalnya, sehingga kita tidak percaya. Itu boleh kita salurkan sendiri. Tapi pada prinsipnya lebih kita dahulukan untuk menyalurkan di tempat yang resmi, Badan Amil Zakat, UPZ atau LAS. Ya. Karena zaman Rasulullah SAW juga zakat ini ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Zaman Abu Bakar juga gitu, begitu juga ya. Jadi zakat ini dikoordir oleh pemerintah ketika itu, tidak melalui pribadi-pribadi. Ya. Jadi seperti Abu Bakar misalnya ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mengumpulkan zakat, itu keluar perintah dari seorang pemimpin. Kalau di Indonesia ini memang secara teori, secara praktek pemimpin itu presiden, ya. Di bawah presiden ada presiden membentuk badan resmi namanya Badan Amil Zakat. Jadi presiden ini mewakilkan Badan Amil Zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi bisa dikatakan Badan Amil Zakat itulah pemerintah dalam hal pengurusan zakat yang mewakili pemerintah, mewakili presiden itu. Jadi alangkah baiknya ke badan resmi dulu, kalau tidak ada atau ada juga tidak dipercaya, baru boleh melakukan pengumpulan dan pembagian sendiri. Ya, seperti Basnas Kabupaten Bengkalis begitu ya, Pak. Ya, Badan Muhsin, Amil ya? Bengkalis yang kita ketahui alhamdulillah sudah sangat baik. Ya.
mulai beberapa tahun ini, mulai prodi-prodi sebelumnya ya, juga sungguh sangat baik. Ya, tentu saja kita berharap semakin hari, semakin tahun semakin baik begitu. Ya. Ya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 082388364742. Bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp juga. Nah ini WhatsApp, ya ada penelpon. Baik, sebelum kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk, ya kita terima dulu telepon dari pendengar kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? Pak Said ya di Banten. Oh, Suhaimi Pak di Banten. Silakan pertanyaannya langsung Pak Suhaimi. Ya, halo Pak Suhaimi. Ya, mungkin bisa diulangi sedikit Bapak pertanyaannya. Ya, dalam artian ini sepertinya yang tidak pernah dapat zakat begitu. Gimana, Ibu? Ya, yang tidak pernah dapat zakat begitu. Iya. Mungkin Pak Suhaimi mungkin salah satu juga merasa ataupun tetangganya barangkali yang termasuk dari 8 asnaf ya. Tapi barangkali mereka belum pernah mendapatkan zakat. Nah, ini bagaimana nih caranya? Ya, Pak? baik Pak Suhaimi yang saya hormati. Pertanyaan tadi yang bisa kita dengar, bisa kita tangkap adalah tadi agak kurang jelas ya. Ada orang yang masuk asnaf barangkali di suatu tempat ya atau suatu masjid tapi tak pernah dapat. Jadi sekarang Basnas Kabupaten Bengkalis juga Basnas lainnya itu menganjurkan kepada masjid musola atau kantor-kantor untuk membentuk unit pengumpulan zakat. Ya, unit pengumpulan zakat yang ada di masjid-masjid atau musola. Jadi kalau kita berada di suatu masjid atau musola, bisa kita menghubungi unit pengumpulan zakat UPZ di sekitar itu, di tempat kita berada. Nanti UPZ itu akan berkoordinasi, akan merekap, mendata nama-nama orang yang diajukan untuk mendapat zakat. Ya, didata kemudian diajukan ke Badan Amil Zakat Nasional. Setelah itu Badan Amil Zakat Nasional akan memverifikasi, akan melihat apakah benar ya orang ini masuk asnaf zakat. Kalau memang benar, insya Allah akan dapat. Karena memang kita akui ya dana zakat kita ini nampaknya banyak di Kabupaten Bengkalis, tetapi sebenarnya terbatas juga. Tidak bisa seluruhnya bisa diberi ya. Karena banyak sekali yang memerlukan, tapi kita juga tidak boleh tidak berusaha gitu. Jadi bisa Bapak mungkin menemui UPZ di masjid atau musola terdekat, menyampaikan maksud dan tujuan, nanti didata dan disampaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis dan disampaikan ya, nanti akan diperiksa atau dilihat oleh Badan Amil Zakat. Begitu Pak ya. Ya, demikian Pak Suhaimi. Dan peringkat di 082388364742. Ini juga ada WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Hasan di Pedekik. Assalamualaikum, ingin bertanya Ustadz, apakah amil zakat ini berhak menerima zakat fitrah? Nah, silakan nih Pak Ustadz. Kalau amil zakat, setahu saya itu berhak ya, berhak. Yang namanya amil itu berhak. Salah satu yang berhak mendapat zakat itu adalah amil.
Kalau di dalam buku fikih zakat Imam Qardawi, itu zakatnya itu untuk amil itu 1/8 Dari dana yang terkumpul. dari dana yang terkumpul. 1/8 itu dibagi menjadi semua berapa jumlah amilnya. Oke, bukan untuk sendiri begitu ya, Bukan, Pak? bukan untuk sendiri 1,8 nanti habis zakatnya. Ya. 1,8 itu dibagi ke seluruh amil zakat. Cuma ini harus dibedakan antara panitia zakat dengan amil zakat, Bapak. Ya, Ada pembedaan. ya ada bedanya. Kalau amil zakat itu resmi ada SK-nya dari Badan Amil Zakat. Jadi Badan Amil Zakat Nasional, ya UPZ tadi, orang yang masuk struktur UPZ, dia termasuk amil zakat. Amil zakat. Dia boleh mengambil duit amil zakat. Tapi kalau dia sekedar panitia zakat, dia hanya bisa mengumpulkan dana zakat, tetapi dia di sana tidak belum amil. Kalau memang dia mendapatkan honor, itu tidak dari duit zakat itu, mungkin dari duit lain. Oleh sebab itu, bagi yang merasa belum mempunyai UPZ, segera berkoordinasi kepada amil zakat sehingga dibuatkan SK UPZ-nya. Kalau kita sudah termasuk UPZ, secara otomatis kita sudah termasuk amil zakat. Amil zakat. Itu yang saya ketahui seperti itu. Baik. Dan juga pendengar di 0823 88364742, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Kajian Syiar Ramadan. Dan pendengar, kita break sejenak dan nanti akan kembali sesaat lagi. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asia. Guys, selamat puasa ya. Pendengar dan juga pemirsa serta jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis yang berbahagia, kita kembali dalam dialog interaktif kajian Syiar Ramadan Basnas Kabupaten Bengkalis. Tema kita hari ini zakat memberdayakan umat. Ya Pak Muhsin, nah ini juga ada pertanyaan yang sudah masuk ya di WhatsApp kami dari Bu Ani di Bengkalis. Ingin bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehkah zakat mal diberikan dalam bentuk sembako? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri?
Lalu pertanyaan yang ketiga, sebenarnya Pak Ustadz, zakat fitrah ini mana yang lebih baik dalam membayarnya dalam bentuk uang atau bentuk beras? Nah, silakan nih Pak Musin, silakan untuk menjawab. Yang pertama, apakah zakat mal itu dibayar untuk sembako gitu ya? Ya, Tentu saja yang pertama kita harus tahu jenis-jenis zakat mal ya. Ada zakat pertanian, ada zakat perkebunan, ada zakat profesi, ada zakat emas ya. Kalau zakat pertanian tentu saja setiap kali panen apabila sampai nisab kurang lebih 500, kalau beras ya 590 kilogram kurang lebihnya ya. Zakatnya apabila menggunakan perairan atau irigasi yang modal air itu zakatnya 5%. Jadi mungkin yang punya sawah itu zakatnya sawah yang perairannya itu menggunakan modal gitu ya. Itu zakatnya 5%. Sebaliknya apabila ladang yang tidak menggunakan air itu kan mengurangi modal, itu 10%. Jadi zakat beras itu bisa dibayar dengan beras. oke. Yang Dari berbentuk pertanian begitu ya? yang berbentuk gabah bisa berbentuk dibayar menggunakan gabah begitu. Kalau emas zakatnya kan 85 gram. Itu kalau diuangkan kurang lebih 80 juta lebih ya. Itu zakatnya 2,5%. Kalau zakat perdagangan begitu juga, apabila hasil kita sama dengan jumlah emas, ya, maka juga zakatnya 2,5%. Yang zakat profesi begitu juga, apabila sama nisabnya 85 gram emas, juga zakatnya 2,5%. Jadi kalau ditanya boleh tidak pakai Sembako. beras itu ya, itu kalau zakat pertanian ya boleh. Boleh. Ya kalau zakat sawah dengan padi boleh dipakai padi. Tapi kalau usaha tentu pakai uang ya. Ya. Zakat profesi tentu pakai uang. Ya. Kemudian Zakat fitrah ini dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. zakat fitrah itu boleh dibayar mulai awal Ramadan sampai imam naik ke mimbar ya, sebelum naik ke mimbar. Itu zakat fitrah. Kalau setelah imam turun dari mimbar sholat Idul Fitri itu sudah disebut dengan as-sodaqoh minas sodaqoh. Sedekah biasa. Sedekah. Ya, sedekah biasa. Jadi bagi kita untuk membayar zakat fitrah itu sebenarnya syaratnya mudah saja. Syaratnya kita masih hidup pada bulan Ramadan ya, dan merasakan awal bulan Syawal. Nah, itu kita sudah wajib membayar zakat fitrah. Nah, jadi kalau di daerah kita kan biasanya sebelum tanggal 27. Karena untuk kemaslahatan sebenarnya. Ya. Karena panitianya juga harus membagi, amilnya harus membagi. Ya kalau sudah lebaran tentu tidak sempat itu. Okay. Jadi kita sempatkanlah sebelum tanggal 27 sudah disampaikan kepada orang-orang yang berhak zakat fitrah itu. Baik. Nah, pertanyaan ketiga tadi Pak Ustadz, mana yang lebih baik zakat diberikan dalam bayarnya dalam bentuk uang atau beras? Kalau kita melihat asli dari redaksi hadis ya, itu disebut di situ zakatul fitri so'an min tamarin au sa'irin ya. Hadis setamar itu kurma, sa'ir itu gandum ya. Awalnya menggunakan makanan pokok. Tapi setelah perkembangan zaman akhirnya ulama-ulama berijtihad boleh menggunakan uang yang senilai dengan bahan pokok. Kalau beras ya beras, kalau sagu ya sagu. Makanan pokok yang mana? Makanan pokok yang sering kita makan gitu. Kalau kita menggunakan beras belida, maka seharga beras belida. Kalau kita menggunakan beras badminton, maka seharga beras badminton. Nah, itu ya. Dengan perkembangan zaman boleh menggunakan uang, tapi juga boleh saja apabila menggunakan bahan pokok. Begitu. Baik, pendengar di 08
238836742. Anda juga bisa bertanya langsung bersama kami ya di 082388364742. Dan ini juga ada pertanyaan dari WhatsApp kami. Assalamualaikum, Bapak, saya Aisyah, seorang mualaf dan anak saya yatim, tidak pernah mendapat bantuan. Apalagi ayah tirinya pekerjaannya pemulung. Apakah anak tirinya boleh menerima zakat karena selama ini tak pernah mendapatkan? Dari Ibu Aisyah, seorang mualaf. Nah, silakan nih Pak Ustadz. Ini tidak menyebutkan daerah mana, tapi ia mengatakan ia seorang mualaf dan anak yatim. Anak dia yatim, tidak pernah mendapatkan bantuan zakat ini. Kalau mu'alaf tentu saja dia mendapat ya. Kalau anak yatim yang miskin atau fakir tentu juga masuk dalam asnaf zakat, gitu. Jadi caranya bisa ibu menghubungi UPZ terdekat, datang ke masjid dan musola, tanya di sini ada UPZ belum ya. Kalau emang ada UPZ, kita sampaikan masuk dan tujuan kita supaya disampaikan kepada badan amil zakat. Kalau memang belum ada UPZ di situ, ya bisa saja melalui kepala desa atau datang langsung ke kantor badan amil zakat nasional untuk menyampaikan. Karena ya mungkin masyarakat kita ramai ya, ada yang terdata, ada yang belum. Jadi tidak ada salahnya kalau kita jemput bola, bukan kita menunggu ya, karena kita tahu yang Basnas pun tentu punya keterbatasan ya, tidak pegawainya juga terbatas barangkali, sehingga apabila ada yang merasa masuk asnaf tidak pernah mendapat zakat, sampaikan langsung gitu. Semoga ditanggapi dan ditindaklanjuti dengan baik. Gitu Ibu ya. Iya. Ibu Aisyah, demikian, mudah-mudahan saja masih mendengarkan ya, dan pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita akan kembali dan jeda sejenak untuk Anda tetap bersama kami di RRI Bengkalis. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran? Bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.
Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan pendengar di 082388364742. Nah, terkait dengan tema kita zakat memberdayakan umat. Ya, Pak Ustadz Muhammad Karya Muhsin LC. Nah, ini juga tadi sudah banyak ya yang disampaikan terkait juga adanya pertanyaan dari pendengar kita, seorang mualaf yang bisa mendapatkan zakat begitu ya Pak Musin. Dan juga ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita tadi yang sudah ditanya dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Karya Musin. Mungkin Pak Musin terakhir himbauan juga barangkali yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Bengkalis terkait tema kita zakat memberdayakan umat, silakan. Baik, terima kasih. Di dalam masyarakat sosial Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ada yang mempunyai kelebihan harta, ada yang sedang-sedang dan ada orang yang bisa dikatakan kekurangan ya begitu. Jadi itu sudah sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah supaya saling bantu membantu antara orang kaya dan orang miskin. Oleh sebab itu bagi kita yang mempunyai kelebihan harta tentu saja bisa menyampaikan kepada Badan Amal Zakat Nasional untuk membayar zakatnya. Bagi kita yang belum sampai nisabnya bisa menyalurkan infak sedekah ya, atau bisa disebut dengan DSKL, dana sosial keagamaan lainnya. Bisa berbentuk infak, sedekah dan juga diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Ya, bisa kita salurkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Semoga kita semua senantiasa dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saling bisa tolong menolong kepada orang yang kurang mampu dan orang yang di bawah juga bisa membantu kepada orang yang di atasnya untuk menjadi kerja misalnya di tempat dia bekerja begitu ya dengan baik. Semoga apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Karya Muhsin LC sudah bersama kita dalam tema zakat memberdayakan umat. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami informasikan masuknya waktu berbuka puasa untuk wilayah Bengkalis dan wilayah lain yang sama waktunya pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Qori Muhammad Firdaus. Jelang nanti kita dengarkan pula masuknya waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kori Muhammad Firdaus SHMA dan sudah membacakan ayat suci Al-Quran jelang kita dengarkan kumandang azan maghrib menandakan masuknya waktu berbuka puasa untuk hari ini pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda semua dan juga pemirsa channel YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Dan saatnya kita akan menantikan masuknya waktu berbuka puasa untuk hari ini pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Saya Maimunah Ismail bersama teknik Muhammad Irfandi mengucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.